Bukan, aku ingin jadi lebih baik. Tapi aku malas banget ngurus diri sendiri. Dan anehnya, itu bukan dosa besar. Itu manusiawi. Karena sadar diri, itu memang melelahkan. Lebih gampang nyalahin orang lain. Lebih gampang nyalahin keadaan. Lebih gampang bilang, ya emang hidup gue begini. Orang lain juga sama. Nanti aja berubahnya. Dan kita lanjut hidup dengan autopilot. Al-Ghazali pernah bilang, musuh terdekat manusia adalah nafsunya sendiri. Kalau dibahasain, simpel. Yang paling susah dihadapi itu diri sendiri. Bukan tetangga, bukan bos, bukan mantan, tapi isi kepala kita sendiri. Makanya wajar kalau muncul rasa, males mikirin batin, males introspeksi, males bongkar luka, males ngaku salah. Karena itu memang kerja berat. Lebih berat dari kerja fisik. Lebih berat dari cari uang. Rumi pernah menulis, perjalanan terpanjang adalah dari kepala ke hati. Bahasanya kita, mudah, paham banyak hal, sulit jujur pada diri sendiri. Makanya, banyak orang pintar, tapi hidupnya ribut. Banyak orang rajin ibadah, tapi hatinya keras. Banyak orang kelihatan kuat, tapi dalamnya rapuh. Karena sadar diri, belum disentuh. Dan di sini, kita jujur aja, malah sadar diri bukan berarti kamu buruk. Itu berarti kamu manusia. Yang penting bukan langsung rajin, tapi berani mengakui kemalasan itu ada. Itu sudah satu langkah. Sadar diri. Ibnu Arabi pernah bilang, barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Tapi sering orang skip bagian pertama, langsung ngomong tentang Tuhan. Padahal dirinya sendiri belum kenal. Kamu gak perlu langsung berubah total. Gak perlu langsung suci. Gak perlu langsung kuat. Cukup satu hal kecil. Berhenti bohong ke diri sendiri. Kalau capek, bilang capek. Kalau iri, akui iri. Kalau luka, jangan pura-pura kuat. Kalau males, bilang aja, gue males. Itu bukan kelemahan. Itu kejujuran. Dan kejujuran adalah pintu pertama kesadaran. Rumi pernah berkata, retakan di hatimu adalah tempat cahaya masuk. Retakan itu bisa berupa rasa capek, rasa malas, rasa muak, rasa ingin menyerah. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dilihat pelan-pelan. Ramadan sebentar lagi datang. Bulan yang pelan-pelan melunakkan. Dan menariknya, Tuhan tidak menunggu kamu rajin dulu. Tuhan tidak menunggu kamu suci dulu. Dia menunggu kamu jujur dulu. Jadi kalau malam ini kamu berkata, ya Tuhan, aku malas sadar diri. Aneh, tapi nyata. Itu sudah doa. Doa yang jujur. Doa tanpa topeng. Video ini tidak menutup dengan target. Tidak ada tugas berat. Hanya satu bisikan kecil. Tidak apa-apa kalau kamu malas. Yang penting, kamu tidak lagi berpura-pura rajin. Karena dari kejujuran kecil itulah, perjalanan pulang dimulai. Setelah jujur, bilang, aku malas sadar diri. Biasanya muncul tahap berikutnya. Sebenarnya, aku juga capek. Ngurus diri sendiri, ngurus orang lain, kadang lebih gampang. Ngasih saran ke teman, gampang. Nasehatin orang gampang, ngelihat salah orang lain gampang. Tapi begitu disuruh ngelihat diri sendiri, langsung berat. Al-Ghazali pernah bilang, orang yang paling sulit kamu taklukkan adalah dirimu sendiri. Bahasanya kita, ngalahin dunia itu mungkin ngalahin ego sendiri. Itu yang bikin ngos-ngosan. Karena ngurus diri sendiri itu bukan cuma soal makan sehat, tidur cukup, ibadah rajin, tapi juga soal ngaku salah, ngaku sakit hati, ngaku takut, ngaku butuh, dan itu melelahkan. Makanya banyak orang memilih sibuk kerja, sibuk hiburan, sibuk ngurus orang, sibuk ngurus konten,
apapun, asal tidak duduk sendirian dengan dirinya. Rumi pernah menulis, "Kenapa kamu lari keluar, padahal yang kamu cari duduk di dalam rumahmu sendiri?" Rumah itu, diri sendiri, dan banyak dari kita sudah lama tidak pulang ke sana. Capek ngurus diri sendiri, bukan berarti kamu rusak. Itu berarti kamu sudah terlalu lama memikul beban sendirian, tanpa sandaran, tanpa jeda, tanpa jujur. Ibnu Arabi berkata, yang membuat manusia jauh dari Tuhan bukan dosanya, tapi kesibukan yang membuatnya lupa. Lupa bernapas pelan, lupa mendengar hati, lupa bahwa dia bukan mesin. Dan di sini, kita jujur. Kadang yang kita butuhkan bukan motivasi, tapi izin untuk berhenti sebentar. Bukan berhenti hidup, bukan menyerah, tapi berhenti menuntut diri terlalu keras, memaksa diri selalu kuat, menyalahkan diri tanpa henti. Coba bayangkan, kalau ada teman datang ke kamu dan bilang, "Aku capek ngurus diri sendiri." Kamu tidak akan marah kan? Kamu mungkin bilang, "Ya udah, duduk dulu, tarik napas, gue di sini." Nah, kenapa kalimat itu jarang kamu kasih ke dirimu sendiri? Ramadan yang sebentar lagi datang, sebenarnya seperti itu. Bukan cambuk, tapi kursi kecil untuk duduk. Bukan paksaan, tapi undangan. Sudah, istirahat sebentar. Puasa melemahkan tubuh, supaya hati berhenti sok kuat. Sunyi malam datang, supaya kepala berhenti ribut. Semua diarahkan ke satu hal, supaya kamu tidak sendirian, ngurus dirimu sendiri. Karena ada Tuhan yang dari awal berkata, "Aku lebih dekat dari urat lehermu." Bukan menunggu kamu sempurna, tapi menunggu kamu duduk dan jujur. Video ini bukan solusi cepat, hanya satu pengingat kecil. Kalau kamu capek ngurus diri sendiri, boleh banget bersandar sebentar. Bukan pada dunia, bukan pada manusia, tapi pada yang dari awal memang menopangmu. Dan anehnya, saat kamu berani bersandar, beban ngurus diri sendiri pelan-pelan terasa lebih ringan. Ada satu perang yang paling melelahkan. Perang melawan diri sendiri. Kita jarang sadar, tapi hampir setiap hari kita bertarung. Aku harus kuat. Aku nggak boleh lemah. Aku harus berubah. Aku nggak boleh begini terus. Dan suara lain menjawab, "Aku capek. Aku mau berhenti. Aku takut. Aku nggak sanggup." Dua suara ini ribut di dalam. Satu memaksa, satu menolak. Dan kita duduk di tengah. Kelelahan. Al-Ghazali pernah menulis, ketika nafsu dan hati bertarung, manusia kehilangan ketenangannya. Bahasanya kita, semakin kamu memaksa dirimu, semakin kamu jauh dari dirimu sendiri. Makanya banyak orang terlihat berusaha, tapi makin hari makin kosong. Karena dia bukan berjalan, dia bertarung. Rumi pernah berkata, "Berhentilah berperang di tempat damai itu. Kamu akan bertemu aku." Damai itu bukan di luar, tapi di dalam. Di momen ketika kamu berkata, "Ya sudah, aku berhenti memukul diriku sendiri." Ibnu Arabi mengingatkan, yang paling dekat denganmu adalah dirimu. Kalau kamu berdamai dengannya, kamu akan mudah berdamai dengan Tuhan. Coba jujur sebentar. Berapa banyak energi hidupmu habis untuk menyalahkan diri, menyesali masa lalu, menuntut diri sempurna, membandingkan diri dengan orang lain? Itu semua bentuk perang, dan tidak ada pemenang di perang ini. Yang ada hanya kelelahan. Berhenti bertarung bukan berarti menyerah hidup, tapi berarti berkata, "Aku menerima diriku sebelum aku memperbaikinya." Bayangkan, kamu duduk di samping dirimu sendiri, bukan sebagai hakim, bukan sebagai pelatih keras, tapi sebagai teman yang berkata, "Gue tahu kamu capek, gue di sini, di momen itu,
napas jadi panjang, dada melunak, pikiran tidak seganas tadi. Itu tanda perang sudah dihentikan. Ramadan datang sebentar lagi. Sebenarnya, mengajarkan ini bukan bertarung melawan lapar, tapi berdamai dengan keterbatasan. Bukan memaksa diri suci, tapi menerima bahwa kita manusia. Saat kamu berhenti bertarung dengan diri sendiri, kamu justru mulai bergerak dengan lembut, dengan jujur, dengan arah yang alami. Video ini tidak memberi solusi, hanya satu bisikan. Kamu tidak perlu menaklukkan dirimu. Kamu hanya perlu duduk di sampingnya. Ada satu momen kecil yang jarang disadari manusia. Momen ketika dia berkata, "Aku sudah capek." Memaksa diri untuk kuat. Memaksa diri untuk benar. Memaksa diri untuk cepat berubah. Memaksa hidup agar sesuai rencana. Dan saat semua itu tidak berjalan, kita menyalahkan diri lagi. Lingkaran tanpa ujung. Al-Ghazali pernah mengingatkan, ketika manusia terlalu sibuk mengatur hidupnya, ia lupa bahwa ada pengatur yang lebih tahu. Bahasanya kita, semakin kamu genggam hidup erat-erat, semakin hidup sulit bernapas. Coba perhatikan napasmu sendiri. Kalau kamu tegang, napas pendek. Kalau kamu rileks, napas panjang. Hidup juga begitu. Rumi berkata, lepaskan, maka kau akan ditopang. Bukan berarti pasrah buta, tapi berhenti memaksa sesuatu yang memang bukan waktunya. Banyak orang lelah bukan karena hidup berat, tapi karena dia melawan arus terus-menerus. Ingin semua cepat, ingin semua pasti, ingin semua sesuai bayangan, padahal hidup bukan mesin. Hidup adalah aliran. Ibnu Arabi pernah menulis, ketika hamba berhenti memilih dengan egonya, takdir berjalan lembut di bawah kakinya. Bahasanya sederhana, saat kamu berhenti, sok mengatur segalanya. Jalan sering muncul sendiri. Pernah nggak kamu mengalami, sudah dipikir keras, buntu, sudah dipaksa, makin berat, lalu kamu bilang, ya sudah. Dan anehnya, besoknya ada jalan. Itu bukan kebetulan, itu tanda kamu memberi ruang. Berhenti memaksa, bukan berarti jadi malas, tapi berarti melakukan yang bisa dilakukan, lalu melepas sisanya dengan tenang. Seperti duduk di bawah lampu kuning, malam hari, tidak kemana-mana, tidak membuktikan apa-apa, tapi hidup tetap berjalan. Ramadan sebentar lagi, bulan di mana manusia belajar menahan, bukan memaksa, melembut, bukan menekan, menerima, bukan melawan. Yang kamu cari selama ini bukan jawaban besar, tapi izin kecil untuk berkata, aku sudah cukup untuk hari ini. Video ini menutup dengan satu pengingat, saat kamu berhenti memaksa hidup, hidup akhirnya punya ruang untuk memelukmu.